Oke, kita balik lagi di sini. Baik, saya langsung tersambung dengan Profesor Dr. Haidar Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Prof, apa kabar, Prof? Alhamdulillah Mas Dedi dan pemirsa Net TV, kami sehat walafiat sekeluarga. Amin, amin, amin. Gimana Mas Dedi? Sehat, Stamina sehat, bagus? sehat, stamina bagus. Memang sekarang tuh yang paling penting adalah kesehatan ya, biar gimana pun juga kesehatan udah jadi utama lah saat ini. Iya betul itu. Nah, cuman bicara tentang kesehatan nih, Prof. Saya mau tanya, saya dengar bahwa dari Muhammadiyah juga melakukan banyak sekali bantuan dan donasi untuk membantu teman-teman yang lagi kesusahan sekarang dalam bentuk makanan dan sebagainya. Betul, Prof? Baik, jadi memang pandemi ini kan kena untuk semua dan milik semua karena kita juga harus berbuat semua ya. Ya. Jadi Muhammadiyah sejak 2 Maret ketika Presiden mengumumkan ada 2 yang positif, itu langsung bergerak. Kita membuat Muhammadiyah COVID-19 Command Center, pusat komando untuk hadapi COVID ini, mula-mula lewat 15, kemudian 34, 74, dan sekarang hampir semua rumah sakit kita bergerak untuk itu. Kita punya 166 rumah sakit dan 470 poliklinik di seluruh Indonesia. Alhamdulillah sampai sekarang terus bergerak untuk penanganan kesehatan, karena ini titik yang paling krusial ya. Nah kemudian juga setelah waktu berjalan dan ternyata dampaknya luas, Muhammadiyah juga mulai masuk ke program, istilahnya program ta'awun. Ta'awun itu bahasa kitanya peduli dan berbagi gitu ya. Ya. Nah kita ada gerakan sosial ekonomi, termasuk untuk paket sembako, dan juga kemudian kita masuk ke melanjutkan program pendidikan. Nah, itu 3 inilah yang kemudian kita gerakan sebagai bagian dari partisipasi Muhammadiyah. ini gitu menarik ya. sekali nih, Prof. Ini kalau paket sembako dan sebagainya diberikan kepada siapa ini orang-orang ini? Bagi mereka yang memang terkena dampak langsung, mereka yang memang miskin, dan kebetulan kita juga punya lembaga-lembaga yang menangani itu selama ini. Selain Lajismu juga ada Majelis Pemberdayaan Masyarakat, sehingga kaum rentan inilah yang kita tangani. Nah, ini pembagian ini maksud saya gini, Prof. Sampai 1 juta paket. 1 juta paket. Nah, ini pembagian ini diberikan tanpa memandang siapapun yang membutuhkan, atau ada yayasan-yayasan sendiri, lembaga-lembaga sendiri, atau bebas dibaginya, Prof? Ada yayasan-yayasan sendiri, lembaga-lembaga sendiri, atau bebas dibaginya, Prof? Muhammadiyah itu bebas untuk siapa saja dan tanpa pilih-pilih, karena ada semangat kami yang sejak berdirinya tahun 1912 itu semangat Al-Ma'un. Nama dalam Al-Quran yang intinya bahwa orang disebut mendustakan agama ketika agama itu tidak dipakai untuk menyantuni orang miskin, anak yatim, dan kaum du'afa mustad'afin, kaum papa dan mereka yang memerlukan. Nah, semangat ini terus hidup, kita lakukan, dan alhamdulillah bahwa gerakan ini termasuk lewat gerakan perempuan Muhammadiyah, Aisyah, itu sampai ke pelosok-pelosok, tanpa memandang agama, suku, ras, golongan. Ya, jadi itulah ciri inklusif kita, yang itu semangatnya tadi, semangat Al-Ma'un, semangat ta'awun. Jadi para pejabat negara dengan segala hormat dan kepercayaan kami kepada beliau-beliau itu perlu membangun paradigma bahwa populisme itu tidak cukup dengan kita para pejabat hadir ke masyarakat menyantuni secara langsung, tetapi populisme itu harus menghadirkan kebijakan-kebijakan publik yang langsung pro rakyat. Supaya gitu tidak ya. telat nyampainya ke rakyat. Nah, begitu. Karena kalau orang sedang memerlukan, kemudian sudah ter-PHK lama, dan juga mereka serabutan kerjanya, kan tidak bisa lagi nunggu SK, Mas. Iya. Nah, gitu kan? Iya. Nah, disinilah dibutuhkannya kegotong royongan dari masyarakat kita yang ada di Indonesia gitu, Prof, ya. Iya, betul. Bagi kaum beriman, siapapun beragama gitu ya, itu kan ada nilai di mana Tuhan itu hadir di saat kita itu hadir untuk sesama. Saya kutipkan hadis Nabi ya.
wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni ahihi. Allah itu bersama para hambanya ketika para hamba itu berada di tengah-tengah saudaranya yang sedang memerlukan. Jadi Allah hadir dalam makna di mana apa sih yang tidak indah dalam hidup kita ini ketika ditemani oleh yang Maha Rahman Rahim, ketika kita berbuat kebaikan untuk orang banyak tanpa berpikir siapa dia itu. Nah, Setuju. keluhuran budi inilah yang harus kita ambil dari semangat puasa dan hikmah kita menghadapi musibah. Setuju sekali Profesor. Baik Profesor, terima kasih banyak nih buat masukan-masukannya. Mudah-mudahan Muhammadiyah bisa menjadi contoh bagi semua orang untuk selalu membantu dalam keadaan apapun juga tanpa memandang siapa mereka. Yang pasti adalah kita membantu sama manusia di masa pandemi ini. Ini hal yang luar biasa Profesor. Mudah-mudahan Iya, bisa ngasih sama-sama Mas inspirasi Didi. yang Iya. luar biasa juga ke penonton kita di Net TV saat ini. Prof, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama Mas Dedi. Baik, Sehat Profesor. selalu. Amin. Baik. Ya, itulah dia tadi di mana ketika manusia harus bergotong royong menjadi satu tanpa memandang bulu siapa orang yang akan dibantunya, tidak meliandang rasnya, apa sukunya, apa agamanya, apa, karena di sini menentukan kita sebagai bangsa Indonesia yang baik, yang ada sebuah lambang Pancasila di mana gotong royong itu menjadi sebuah pedoman. Dan kalau kita bisa bergotong royong, percayalah niscaya bahwa pandemi ini akan berakhir dan Indonesia tetap ada. Kalau kita bicara tentang kerugian, sebenarnya ada satu faktor yang benar-benar mengalami kerugian, yaitu pengusaha-pengusaha kecil ya, atau UMKM mikro kita menyebutnya. Toko-toko kelontong yang kena karena orang takut berbelanja dan juga pemasukan uang yang mau belanja juga lagi tidak ada, banyak orang di PHK, banyak orang dirumahkan. Jadi akhirnya penghasilan mereka berkurang. Dan ini sebenarnya kalau kita bicara tahun 2008, subprime mortgage, krisis yang luar biasa, itu UMKM di Indonesia itu menjadi tingkat satu untuk penyelamat bangsa. Kali ini enggak, kali ini semuanya kena. Coba ada artikelnya, kita kasih lihat. Ribuan toko kelontong terapkan tindakan preventif lawan pandemi. Penggunaan uang kertas juga katanya juga sekarang mulai mau diganti dengan apa namanya barcode dan sebagainya. Nah, di depan saya ini ada Henny Susanto. Henny Susanto ini adalah direktur dari SRC. SRC, Oke, singkatan dari? Sampurna Retail Community. Oke, yang bergerak pada? Kami sih sebenarnya membina para toko kelontong ini supaya mereka lebih yakin menghadapi tantangan-tantangan di dunia Dari bisnisnya. dulu? Kita mulai 2008 sebenarnya. Mas. Sebelum pandemi? Sebelum pandemi. Oke. Jadi bukan dadakan sih sebenarnya. Bukan dadakan, cuman ketika pandeminya terjadi maka strateginya berubah pasti. Iya, kita pasti kita adjust dong ya gitu ya. Betul. Nah, kalau sekarang apa yang dilakukan? Oke, kita ngelihat betapa mereka merasa khawatir lah, seperti tadi Mas Dedi bilang gitu ya. Gimana, apakah harus tutup toko ataukah harus buka, tapi buka dengan segala resiko gitu. Jadi kita secepatnya kita bikin panduan lah, edukasi gimana sih caranya menghadapi masa yang seperti ini gitu. Bukan jaminan, karena terakhir kan at the end mereka juga yang harus melaksanakan Ya, gitu betul, ya. Jadi pasti. kami adalah lebih mengedukasi gimana caranya gitu, supaya yang datang pun lebih nyaman lah untuk belanja gitu ya. Oke. Dan mereka pun nggak terlalu was-was gitu, supaya karena kita yakin harusnya mereka tetap perlu buka untuk penghidupan sehari-hari juga kan survival ya. Tapi Ya. boleh tahu nggak dengan cara, contohnya tadi kan saya lihat ada itu kasir plastik tuh. Is that yours? Yes, Oke. kita berikan a kind of like tutorial lah Mas ya gitu. Tutorial. Jadi sebenarnya kita idealnya kita mau bikinin semua, terus kita ship ke semua area yang ada SRC-nya gitu. Karena sekarang kan kita dari Sabang sampai Merauke, Ada berapa itu? 120.000. 120.000. Ini Jadi- tuh toko kelontong seperti apa ya? Tadi kalau saya lihat sebenarnya terlihatnya lebih ke kayak minimarket. Oh oke. Justru itu, jadi mereka sebenarnya berawal dari toko kelontong biasa, toko kelontong tradisional. Kita bina Sampai supaya jadi seperti Yes, itu. Oh, Ya. that's good. Jadi kita berikan apa ya, ilmu untuk gimana sih caranya majang produk, pengelompokan produk di toko. Tadinya tuh warung-warung biasa gitu. Iya, yang banyak gantung-gantungan segala itu. Oh, itu? Iya. Jadi seperti itu? Yes. Itu program awalnya. Ya, Oke, sekarang programnya dirubah sedikit, kita di-adjust sesuaikan. untuk Iya. oke. Karena memang nggak bisa kita bilang overnight mereka harus berubah kan gitu ya. Ya. Secara mereka kan juga harus perlu modal untuk juga terus berkembang. Karena kita tidak memberikan Bantuan modal. bantuan modal.
Oh, Kita tidak. bukan bergerak di situ. Oh, bukan bergerak di Iya, sana. justru kita merasa kalau mereka mengeluarkan modal sendiri, itu sense of belongingnya lebih besar. Daya juang mereka juga akan lebih memperjuangkan, ya saya harus berhasil gitu ya. Yang kita berikan lebih ke panduan, edukasi gitu ya. Ilmu-ilmu lah ya. Ya, ya. Lebih ke kail daripada ke ikan gitu ya. Lebih ke kailnya dibandingkan ke ikannya. Oke. Nah, ini katanya menerapkan juga gerakan kita saling menolong. Iya. What is that? Tahun lalu tuh kita sebenarnya memperkenalkan kampanye yang kita sebut pojok lokal. Jadi kita meminta semua toko SRC ini untuk menyediakan satu rak khusus untuk menerima titipan produk-produk UMKM dari sekelilingnya. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang home industry bikin bawang goreng, Bisa bikin taruh di sana. keripik keju, iya bisa taruh di sana, titip gitu ya. Titip jual. Iya. Titip Jadi kan tidak memberatkan. Jadi si SRC ini kan juga modalnya juga terbatas lah ya Mas ya. Jadi kalau memang mereka harus beli putus juga itu kan mungkin akan lebih memberatkan. Berarti consignment. Lebih ke arah consignment. Jadi hari ini kejual 5, besok di drop lagi 5, terima uang gitu ya. Wow. Oke, Yes. bagi hasil gitu Betul, ya. betul. Oh, Gitu. oke. Jadi kita mengencourage mereka untuk terima, bantu seperti hal-hal seperti ini. Artinya itu orang-orang yang mungkin produksi rumahan bisa ya? Bisa. Justru itu yang sasaran Itu yang utamanya. sasaran ibu-ibu yang buat Betul. bawang goreng, Iya, sambal, keripik singkong, sambal. Betul, betul. Ya. Sebenarnya kan masakan rumahan itu jauh lebih sehat dibandingkan betul. itu. Lebih gitu. fresh lebih juga ya. fresh, lebih Iya, ini, iya, bahan-bahannya gitu. Cuman juga ya. memang tidak terlihat karena promosinya tidak ada, tempat Betul. jualnya tidak Iya, ada. Gitu. iya. Dan nah terkait dengan masa pandemik ini yang tolong menolong tuh jadi semakin berasa nih gitu ya. Jadi kita bilang tolong supaya teman-teman SRC bisa tetap buka ya. Jadi belanjalah ke toko kelontong di sekitar rumah. Ya, jadi gitu. saling membantu ya. Betul. Sekarang gimana? Apakah sekarang SRC juga melakukan sebuah pendidikan tentang memindahkan mereka ke online? Kami baru sampai pada the way mereka sourcing produk mereka untuk di toko. Bagaimana mereka belanja online. Karena yang kita tahu toko kelontong ini bisa tiap hari harus tutup toko sejam 2 jam. Restock. Iya, belanja ke agen karena kan keterbatasan modal. Nah, itu kan kehilangan opportunity untuk jualan. Oh, saya baru tahu tuh. Sehari itu bisa kadang-kadang kalau yang modal kecil-kecil banget tuh bisa 2 kali, Mas. Tapi rata-rata mungkin 2 hari sekali gitu ya. Jadi kita bilang kehilangan kesempatan jualan tuh berapa banyak. Belum terus ngantri di agen lama. Jadi kita bikinin aplikasi untuk mereka bisa pesen online ke toko-toko agen mereka. Ke grosir-grosir yang memang selama ini mereka kenal gitu. Toko grosirnya juga kita edukasi dong gitu ya. Jadi kita kasih bilang ini ada apps, tinggal nunggu pesanan, siapin barangnya, kirim. Kalau nggak punya fasilitas kirim, tinggal janjian mau diambil jam berapa. Jadi cepat. Cepet, nggak usah ngantri gitu. jadi cepat ya. Nah nanti next stepnya baru mungkin ke konsumennya sih. Konsumennya. Gitu. Ya. Oke, karena memang ada atau tidak adanya COVID itu memang sekarang dunianya sudah mulai berubah. Betul. COVID ini kan hanya mempercepat semuanya Iya, menjadi berubah, semuanya menjadi seperti itu. Oke, ada goals terakhirkah buat mereka ini sebenarnya? Sky is the limit. Sky is the limit. Iya, kita pengen mereka saat ini kita mengkampanyekan toko kelontong masa kini. Jadi kita selalu ingetin jangan takut dengan teknologi, terutama digital. Oke. That's why kita perkenalkan mereka dengan aplikasi seperti ini. Saat ini baru yang ke hulunya, nanti yang ke Nanti ke hilirnya, hilirnya ke baru konsumennya. kita lakukan. Sudah mulai tapi belum secara lebih masif lah. Kita baru ajarkan bagaimana menjaga loyalitas konsumen juga dengan aplikasi ini. Dengan aplikasi gitu. itu ya. Iya. Oke, Belina, thank you. You're awesome. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus ya. With or without COVID, with atau without pandemi, memajukan UMKM di Indonesia pasti akan menjadi salah satu kunci buat memajukan ekonomi di Indonesia lagi nantinya. Amin, amin. Apalagi setelah pandemi ini berakhir, mudah-mudahan UMKM kita berjaya. Saya akan kembali lagi dan setelah ini akan ada tausiah dari Ustadz Ali Nurdin.